Halo guys, kini kita akan membahas lagi seputaran misteri yang ada di Kalimantan. Oke, hari ini kita akan membahas seputaran misteri tentang perkemahan yang ada di Pegunungan Meratus guys. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjarak sekitar 145 km dari Banjarmasin dan kota Kandangan sebagai ibu kotanya. Di wilayah ini, tepatnya di Kecamatan Simpur, terdapat sebuah desa yang dinamakan Desa Pantai Ulin. Entah kenapa dinamakan dengan nama tersebut. Menurut penulis, mungkin dulu daerah ini memang awalnya pantai, atau kata pantai diartikan sebagai daerah yang kaya akan sesuatu. Mungkin kaya karena akan kayu ulin. Karena ada juga di daerah hulu sungai yang diberi nama pantai seperti Pantai Hambawang. Di desa Ulin ini berkembang sebuah cerita yang mengisahkan kesaktian tokoh yang mereka percayai masih hidup di alam lain, yaitu Datu Ulin. Datu Ulin dipercaya seiring munculnya pada saat upacara syukuran yang diadakan di desa setiap setelah selesai panen. Upacara syukuran ini masih diadakan sampai sekarang. Menurut penuturan Camat Simpur dan beberapa warga, setiap syukuran dilaksanakan, pesertanya selalu membludak. Padahal warga yang diundang hanya berasal dari desa-desa yang bersebelahan dengan desa Pantai Ulin, yang apabila dihitung-hitung jumlahnya tidak sampai 10.000 orang. Akan tetapi yang hadir malah lebih dari itu. Sisa peserta yang sedemikian banyaknya dipercaya berasal dari alam gaib, alias makhluk halus. Menurut cerita, dahulu ada pohon ulin yang tumbuh subur, lebat dan besar, batangnya sangat besar. Di pohon inilah kemudian hinggap seekor burung yang sangat besar. Karena pohon tersebut sangat besar, burung ini pun sangat senang berada di sana. Mudah mencari makan dan dapat mengawasi wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, mulailah sebuah bencana besar. Burung tersebut mulai memakan manusia yang ada di sekitar desa. Lambat tapi pasti. Selain itu, kepakan sayap si burung menimbulkan angin deras yang dapat menerbangkan pohon, rumah, dan apa saja yang di sekitarnya. Warga desa menjadi takut dibuatnya. Setelah menjalani sebuah pembicaraan, mereka setuju untuk bergotong royong menebang pohon ulin, karena hanya itu jalan satu-satunya agar burung ganas itu dapat diusir. Waktu yang disepakati untuk menebang pohon tersebut pun tiba. Orang-orang mulai mengeluarkan parang mereka dan berusaha menebang pohon ulin. Tapi apalah daya, karena sudah terlalu tua, pohon tadi sangat sulit ditebang. Jangankan memotong, melukai batangnya pun sangat sulit. Setelah beberapa lama, parang dan segala alat pemotong pun habis karena patah dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Mereka bertambah gusar, semuanya terdiam memikirkan cara untuk memotong. Salah seorang warga tiba-tiba mendengar burung tinjau yang berbunyi kuicau, kuicau. Warga tersebut tiba-tiba mendapat ilham. Ia mengartikan suara burung tersebut dengan kuit dengan pisau. Ia pun pulang mengambil pisau kecil di rumahnya. Setelah kembali, para warga desa mentertawakannya. Mengapa tidak? Jangankan pisau, bahkan parang yang sangat besar saja tidak dapat memotong pohon tersebut.
Datuk Ulin pun tidak menghiraukan ocehan mereka. Ia tetap melakukan apa yang dipercaya untuk menumbangkan pohon tersebut. Ternyata apa yang diyakininya itu terbukti. Dengan sekali congkel di bagian akar, dengan menggunakan pisau tadi, pohon yang besar tadi dapat tumbang. Warga desa terkejut. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka menghampiri dan menyanjung warga yang berhasil menumbang pohon ulin tersebut, kemudian diberi gelar Datuk Ulin. Pohon ulin tersebut dipercaya masyarakat Pantai Ulin tumbang sampai ke Marabahan. Marabahan itu bekas karabahan pohon ulin, makanya dinamakan Marabahan, kata orang tua di sana. Cerita tadi mungkin hanya sebuah dongeng, tapi masyarakat di desa Pantai Ulin mempercayainya sebagai kenyataan. Salah satu tokoh pemuka bahkan memiliki bukti berupa beberapa bekas potongan parang yang patah akibat pohon ulin tersebut, dan sebuah pisau yang merupakan alat yang digunakan mencongkel ulin tadi. Kata beberapa orang warga, tidak semua orang diizinkan melihat benda tersebut. Tapi kebetulan ada seseorang yang boleh melihat benda tersebut. Oke guys, itulah kisah dari Kalimantan Selatan, putaran mitos, cerita rakyat, cerita masyarakat. Oke, sekarang jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.